Pada suatu malam di musim dingin tahun 1987, sesuatu yang sangat aneh terjadi di siaran TV di kota Chicago. Dua saluran TV yang berbeda di kota itu dibajak oleh orang tak dikenal yang mengenakan topeng Max Headroom yang membuat bulu kuduk merinding. Dan hingga hari ini, tak ada yang tahu siapa pelakunya, baik itu FBI, FCC, dan pakar cyber. Tidak ada yang mengetahui siapa dalang di balik pembajakan ini. Semua bermula di acara berita pukul 9 malam di WGN TV, di mana di tengah-tengah acara itu sedang berlangsung, layar penonton mereka tiba-tiba bermasalah, dan kemudian seorang pria bertopeng Max Headroom muncul di siaran itu, bergoyang di depan latar yang memusingkan layaknya mimpi buruk. Tak ada suara yang jelas, hanya bunyi statis. Pembajakan ini berlangsung sekitar 25 detik sebelum WGN berhasil memutusnya. Tapi 2 jam kemudian, itu terjadi lagi. Kali ini pembajakannya terjadi saat tayangan ulang Doctor Who di PBS. Pada pembajakan kedua ini, terdapat audio yang dapat didengar. Tetapi itu justru menambah keanehan fenomena pembajakan ini. Pada pembajakan kedua ini, pria bertopeng itu tertawa, mengutip iklan Coca-Cola, mengerang dengan suara aneh, mengatakan hal-hal tak pantas tentang WGN, bahkan ada adegan dia dipukul pantatnya dengan pemukul lalat. Setelah itu, tiba-tiba layar menjadi gelap. Penonton malam itu mungkin tak menyadari kalau mereka baru saja menyaksikan pembajakan TV paling terkenal dalam sejarah. Inilah faktor yang membuat pembajakan ini terkenal dan sangat ganjil. Untuk membajak sinyal TV saluran besar di tahun 1987, dibutuhkan pengetahuan teknis serius, peralatan canggih, dan akses sempurna ke menara pemancar. Ini bukan ulah anak ABG yang sedang iseng. Pelakunya pasti orang pintar. Mungkin dia bekerja di industri TV, atau dia pernah bekerja di industri itu. Mungkin juga dia orang pemerintah atau pernah dilatih pemerintah. Segera setelah kejadian ini, FBI dan FCC meluncurkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui dalang pembajakan ini. Mereka melacak sinyal pembajak, mewawancarai berbagai insinyur dan pakar industri pertelevisian. Tapi, hal-hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Si pembajak menghilang tanpa jejak. Tak ada yang ditangkap. Tak ada juga kelompok yang mengklaim kalau pembajakan ini adalah perbuatan mereka. Dan rekaman asli pembajakan itu kini dianggap sebagai siaran terlarang. Sebagian orang menduga ini pekerjaan orang dalam, mungkin oleh karyawan stasiun TV yang kecewa dengan bosnya. Yang lain yakin pembajakan ini semacam pesan, tapi tak ada yang berhasil memecahkan kode dari ucapan-ucapan aneh yang diutarakannya. Beberapa mengira ini uji coba untuk sesuatu yang lebih besar yang tak pernah terjadi. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau pembajakan ini adalah bagian dari program MK Ultra atau program ilegal CIA untuk menemukan cara untuk mencuci otak manusia agar mudah untuk diinterogasi. Tetapi bagian teraneh dari kasus ini adalah pembajak dengan topeng Max Headroom itu tak pernah beraksi lagi. Sekalipun tidak, selama lebih dari 38 tahun, dua pembajakan itu menjadi satu-satunya kasus pembajakan TV yang dia lakukan. Jadi, siapakah peretas Max Headroom itu? Seorang jenius? Orang dalam yang kesal lalu membelot? Teknisi pemerintah yang keluar jalur? Atau sekadar seseorang dengan pengetahuan yang seharusnya tak dimiliki masyarakat biasa? Tak ada yang tahu. Tapi, topeng menyeramkan dan transmisi aneh itu terasa seperti sesuatu dari mimpi buruk yang menerobos dimensi realita dan berubah menjadi nyata.